Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Ibu lagi dengan Ibu Eva di pembelajaran agama. Anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini, Nak? Alhamdulillah. Setelah kemarin kita menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa coba? Yang ke-75 ya? Menjadikan kita lebih semangat lagi untuk belajar ya. Alhamdulillah. Sudah sarapan kan, Nak? Oke, alhamdulillah. Gimana juga salam hangat untuk mamah-mamah yang soleh-soleha, juga hebat yang selalu senantiasa mendampingi putra-putrinya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini menyambung daripada materi yang sebelumnya ya tentang aspek akidah. Ya Nak ya, masih ingatkah kemarin pembelajaran kita? Yaitu mengenai Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya Nak ya. Kita jabarkan dari ayat pertama surat Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim ya. Kemarin sudah belajar mengenai sifat kasih sayang Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masih ingat ya Nak ya? Yaitu mengenal Allah, mengenal kasih sayang Allah ya. Kita yakin akan keberadaan Allah dengan kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Ya Nak ya. Yuk kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah dan doa belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, setelah kita belajar mengenai kisah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya dengan memberi semua yang dibutuhkan untuk manusia di antaranya. Ya Nak ya. Dan kita sebagai salah satu makhluknya harus senantiasa bisa meneladani daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Mengenal Allah yang bersifat kasih sayang adalah termasuk ke dalam rukun iman. Ya. Coba siapa yang masih ingat rukun iman ada berapa? Oh iya hebat, ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, 2 malaikat, 3 kitab Allah, 4 nabi dan rasul, 5 pada hari kiamat, dan yang terakhir ke-6 mempercayai dan meyakini beriman kepada qada dan qadarnya Allah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ibu yang soleh dan soleha, Allah sangat mengasihi dan menyayangi manusia sehingga Allah mengutus seorang nabi dan rasul untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia ya. Siapa yang hafal atau siapa yang sudah tahu jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Coba ada yang bisa? Atau ada yang tahu? Yuk sama-sama yuk. Sambil dihitung ya jari tangannya ya. Jari tangannya yuk. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Soleh, Ibrahim, dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, dan Syuaib.
Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa terakhir Muhammad, Isa terakhir Muhammad, Isa terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, mudah-mudahan kalian hafal ya yang 25 nabi dan rasul, dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah rasul atau utusan Allah yang terakhir ya, nabi dan rasul kita sampai akhir zaman ya nak ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, kalian menjadi lebih meyakini kebenaran kisah Nabi Muhammad SAW, lalu bisa menunjukkan sikap kasih sayang yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, lalu bisa menyebutkan sikap terpuji apa sih ya yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi sebelumnya yuk kita belajar bersolawat dulu ya. Nah, sebagai tanda kita umat Nabi Muhammad SAW yang selalu mencintai dan menyayangi beliau ya, dan selalu tentunya mentaati ajaran atau teladan beliau. Yuk, siapa yang hafal salawat ini nih? Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Yuk nak bersama-sama ya, juga bersama mama salehahnya ya, juga ayah bunda boleh. Kita bersama-sama yuk, kita hangatkan pagi ini dengan bersolawat bersama-sama di rumah masing-masing ya. Yuk sekali lagi ya. Salatullah, salamullah, ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha, perlu kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah ya, utusan Allah yang patut kita teladani semua akhlaknya, di mana banyak kisah-kisah beliau yang bisa menjadikan contoh bagi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya sangat besar. Ya, contohnya diantaranya kisah Zaid bin Harisah ya, seorang anak yang diangkat menjadi anak angkat Rasulullah SAW. Jadi ketika itu sedang berhari raya ya, semua anak-anak bergembira, tapi ada salah satu anak yang sedih. Kenapa? Karena orang tuanya sudah tidak ada, dan melihat teman-temannya bergembira ria, memakai baju yang bagus, dan semua sangat senang. Salah satu anak itu menangis, dan Rasulullah bertanya, "Kenapa nak?" Dan dijelaskan oleh anak itu bahwa dia sangat sedih karena tidak ada lagi yang bisa mendekat dan memeluknya seperti anak-anak yang lain. Lalu Rasulullah pun berkata, "Jangan menangis wahai anakku, kelak aku akan menjadi ayahmu." Subhanallah ya. Itu salah satu kisah daripada Rasulullah yang bersifat
kasih sayang terhadap umatnya. Ya. Jadi Rasul itu artinya utusan Allah untuk umat manusia. Jadi meskipun Allah menciptakan manusia dan sebelumnya tinggal di surga, lalu diuji oleh Allah turun ke dunia, Allah tidak membiarkan begitu saja, tapi Allah mengutus seorang manusia laki-laki sebagai utusan Allah dan memberi contoh teladan yang baik bagi umatnya. Ya. Adapun Nabi Muhammad SAW adalah Rasul yang terakhir. Berarti Nabi kita sampai akhir zaman nanti, ya. Adapun meskipun beliau setelah wafat kita tidak bisa berjumpa, tapi ada kisah-kisah teladannya, ajarannya yang patut kita contoh. Ya. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, nak. Apa itu yatim? Ayahnya sudah tidak ada. Nah, adapun ketika kecil, ibunya yang bernama Siti Aminah wafat. Akhirnya Nabi Muhammad di masa kecilnya seorang anak yatim piatu. Subhanallah, ya. Tapi Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW tidak merasa sedih yang teramat sangat. Ya, Nabi Muhammad selalu bersabar dan orang yang paling sabar di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Juga ketabahannya sangat terkenal, ya nak ya. Itulah contoh beliau. Lalu yang paling terpenting, beliau sangat mencintai dan menyayangi umatnya seperti kita yang senantiasa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa buktinya? Buktinya ketika beliau menghadapi sakaratul maut, ketika menemui ajalnya atau akan segera wafat, yang diingatan beliau adalah umatnya. Ya, jadi tentulah beliau sangat mencintai dan menyayangi umatnya setelah sepeninggal beliau. Tapi kita jangan jangan sedih ya. Yang terpenting kita tidak boleh melupakan kasih sayang juga teladan Rasulullah SAW. Ya, banyak sekali kisah yang menerangkan kasih sayang Nabi Muhammad. Di antaranya tadi ya, yang mengangkat seorang anak kecil sampai dia tumbuh dewasa dan menjadi remaja dan menjadi manusia yang soleh. Ya. Ada lagi ya. Salah satu contoh kasih sayang Nabi Muhammad adalah dengan seseorang yang selalu mencaci maki beliau. Mencaci maki secara langsung di hadapan Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad SAW yang penyayang tidak pernah membalas dengan buruk ya. Tidak pernah membalas, malah membalas dengan kebaikan ya. Coba kalian baca nih ya. Kisah ini baca dengan nyaring nih, ya. Lalu setelah membaca, kalian bisa menonton kisahnya di video berikut ini ya, nak ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kalian mau cerita apa? Cerita tentang anak-anak Nabi, Bah. Tentang perang aja, Bah. Lebih seru. Iya, Bah. Cerita tentang perang aja. Hah? Kan tentang perang sudah. Yang lain dong. Hah? Abah, Engkus pinjam ya. Biar Engkus yang pilih ceritanya. Boleh. Emangnya kamu tahu? Perasaan si Engkus nggak bisa baca deh.
Jangan-jangan bacanya kebalik lagi. Hah? Siapa bilang Engkus gak bisa baca? Itu fitnah. Cerita apa ya? Tuh kan, kebalik. Apa Encep bilang? Hah? Ayah, wai. Sudah sini, Abah yang pilihkan. Ya deh, Abah aja yang pilih. Nah, kalau begitu semua duduk yang manis ya. Kalian sudah siap? Siap, Bah. Siap, Bah. Baiklah. Pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin, kota Madinah menjadi tempat yang sangat ramai. Penduduknya bertambah banyak dan sering dikunjungi para pedagang dari berbagai tempat. Kaum muslimin hidup dalam kedamaian di bawah naungan Islam. Namun demikian, di tengah kedamaian itu, orang-orang berjual beli di pasar dengan penuh kejujuran. Hiduplah seorang pengemis buta yang biasa duduk di salah satu sudut pasar kota Madinah. Dasar manusia pada bodoh semua. Bisa-bisanya ditipu oleh Muhammad. Zaid, tidakkah kau dengar itu? Dengar apa? Anak yatim dengar. yang tiba-tiba mengaku menjadi nabi. Masya Allah. Siapa yang berani berkata seperti itu? Hah? Siapa dia? Memang engkau tidak tahu, wahai Zaid? Dia itu seorang pengemis Yahudi buta di pasar ini. Siapa namanya? Aku juga tidak tahu. Tapi yang jelas, dia sering berbicara sendiri dan mendustakan Nabi. Apakah orang-orang tidak tahu? Muhammad itu pembohong, tukang sihir yang dapat menipu orang lain dengan kata-katanya. Orang yang haus kekuasaan. Kurang ajar si Muhammad itu. Siapa engkau? Hei, itu Rasulullah. Kenapa Nabi memberikan pengemis tidak tahu diri itu dinar emas? Siapa engkau, Tuan? Engkau pemurah sekali. Belum pernah seumur hidupku ada seseorang yang memberikanku dinar emas. Marilah, duduk bersamaku sebentar. Akan kuceritakan sebuah kebohongan besar yang sedang terjadi di sini. Sungguh gila pengemis itu. Apa dia tidak tahu berhadapan dengan siapa? Sabar, saudaraku. Janganlah kau bertindak melebihi Nabi. Enak sekali makanan ini. Terima kasih, Tuan. Belum pernah aku bertemu seseorang yang memperlakukan aku sebaik ini. Demikianlah sejak saat Andai itu Muhammad seperti ini, Rasulullah sering mendatangi si aku akan pengemis menjadi buta. pengikutnya. Si pengemis Yahudi buta itu tidak tahu bahwa yang selama itu mendatanginya adalah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah menceritakan siapa beliau sebenarnya. Nabi tidak marah, kan dihina terus, Bah. Itulah salah satu keutamaan Nabi. Beliau sangat sabar meskipun dihina. Beliau tetap bersikap lemah lembut terhadap si pengemis itu. Hingga suatu ketika Rasulullah pun wafat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Aisyah, ini aku, ayahmu. Oh, ayah. Silahkan masuk. Ada apakah gerangan, ayah? Anakku, aku hendak bertanya, adakah kebiasaan Rasulullah yang belum aku kerjakan?
Wahai ayah, engkau adalah sahabat Nabi yang paling dekat. Tidak ada kebiasaan Nabi yang belum pernah ayah lakukan, kecuali satu. Oh ya? Apa itu? Wahai ayahku, setiap pagi dikala Rasulullah melewati pasar, beliau menyempatkan diri menyuapi seorang pengemis Yahudi buta yang ada di sana. Hanya itu saja? Baiklah, akan aku lakukan. Setelah mendengar penuturan anaknya Aisyah, keesokan harinya Abu Bakar As-Siddiq pun pergi menuju pasar tempat pengemis Yahudi itu berada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di manakah engkau, sahabatku? Sudah beberapa hari engkau tidak datang. Sudah tiada lagi yang menyuapiku makan. Mungkin itu orangnya. Engkaukah itu, sahabatku? Sudah lama engkau tidak datang. Duduklah. Mana makanan untukku? Aku sudah lapar. Cepat, cepat. Kau tahu tidak kabar tentang Muhammad si pendusta itu? Aku dengar pengaruhnya semakin luas. Entah sihir apa yang dia gunakan. Bisa-bisanya ia mengaku rasul. Memangnya siapa dia? Mendengar ocehan si pengemis buta, Abu Bakar menjadi geram. Hei, mana makanannya? Jangan diam saja. Kau kasar sekali. Aku rasa engkau orang yang berbeda. Siapa engkau sebenarnya? Aku orang yang biasa memberikanmu makanan. Bohong. Engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kenapa? Engkau berbeda. Orang yang biasa mendatangiku selalu menyapaku dengan lemah lembut. Ia menanyakan kabarku, membesarkan jiwaku, dan menyuapiku dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Belum pernah aku temui orang sebaik itu. Pantasnya, dialah yang menjadi seorang rasul. Engkau benar, Bapak. Aku memang bukan dia. Hah? Lalu, siapa engkau? Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Namaku Abu Bakar. Lalu, kemana sahabatku yang biasa datang itu? Engkau yakin tidak tahu? Tidak. Orang yang engkau maksudkan itu sudah meninggal 2 hari yang lalu. Apa? Sudah meninggal? Benarkah? Benar, Bapak. Aku bahkan turut menguburkannya. Oh, mengapa orang sebaik itu meninggal? Padahal aku belum sempat membalas kebaikannya. Dia orang yang terbaik yang pernah aku temui di muka bumi ini. Bahkan melebihi saudara-saudaraku sendiri. Namanya pun aku tidak tahu. Bapak, maukah aku beritahu siapa orang itu sebenarnya? Hah? Engkau tahu? Siapa dia? Dialah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hah? Dia adalah Muhammad? Benarkah apa yang kau katakan? Demikianlah, pengemis Yahudi buta itu menangis sejadi-jadinya di pundak Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyesali segala apa yang dia lakukan, menghina dan mendustakan Nabi di hadapan sang Nabi sendiri. Dia memohon ampun kepada Allah, dan pada saat itu juga dia memeluk Islam. Subhanallah, Allah Maha Besar ya, Bah. Ya, begitulah. Oleh karena itu,
cucu-cucuku sekalian, jangan mudah marah. Bersabarlah untuk selalu berbuat kebaikan dan bersikap lemah lembut, meski terhadap orang yang membenci kita. Tapi kan kalau dihina kita jadi kesal, Bah. Iya nggak, Kus? Iya. Ya, itulah ujiannya. Tetapi Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran seseorang. Emil juga sabar, Bah. Dari tadi Emil belum makan kue. Dimakanin engkus terus tuh. Ayah. Alhamdulillah ya, kalian sudah menonton salah satu lagi kisah kasih sayang Rasulullah SAW terhadap umatnya ya. Dimana tadi seru nggak filmnya? Seru ya, dan kalian bisa mengambil hikmahnya ya, bahwa Nabi Muhammad tidak pernah, karena Nabi Muhammad mempunyai sikap yang lemah lembut, berkasih sayang terhadap sesama, maka Nabi Muhammad tidak pernah membalas keburukan seseorang, meskipun dihina secara bertubi-tubi ya, terus-terusan dihina, tapi tapi Nabi Muhammad membalasnya dengan kelembutan, kebaikan, ya hebat. Jadi setelah setelah Nabi Muhammad wafat pun beliau meninggalkan jejak yang sangat mulia, yang akhirnya dengan kelembutan hatinya bisa menjadikan seseorang menjadi memeluk Islam. Ya nak ya, hebat. Nah, yuk kita teladani ya nak ya, dengan mempunyai sikap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kasih sayangnya kepada umatnya ya, dan kalian menjadi yakin bahwa Allah telah mengutus Nabi Muhammad untuk menjadikan pelita, menjadikan contoh bagi kita semua ya nak ya, supaya mempunyai akhlak yang baik ya, akhlak anak-anak soleh dan solehah ya. Dan yang terakhir, sikap kita setelah pembelajaran ini semakin mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, caranya bagaimana tadi? Ya, caranya kita selalu meneladani, mencontoh sikap-sikap dan kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang kedua, kita banyak-banyak bersolawat. Ya nak ya. Itu diantaranya kalau kita mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, setelah materi kita berlatih ya nak ya. Coba di tugas yang pertama kalian amati gambar berikut ya. Ini gambar apa ya? Ibu nggak akan menjelaskan, tapi ibu pingin pendapatmu ya nak ya. Kalian coba belajar bercerita dengan melihat gambar seperti ini ya. Boleh diceritakan ke ibu melalui voice note di WA ya nak ya. Tapi jangan lupa pakai nama ya nak ya. Ibu suka bingung, ini namanya siapa ya. Pakai nama ya, mama, ayah, bunda. Lalu ini kalian bisa checklist bahwa kalian mencintai Rasulullah ya atau tidak, dan seterusnya ya nak ya. Nah, lalu tugas yang kedua, boleh kalian melihat gambar lagi. Nih, yang checklist berarti untuk perbuatan yang baik. Mana gambar yang bagus ya? Lalu perbuatan mana yang tidak baik? Kalian bisa melihat ya. Kalau yang bagus berarti dicontreng, kalau yang jelek dikali saja ya nak ya. Tuh, masih banyak ya. Dan coba setelah kalian mengamati juga menceklis,
gambar-gambar di sini, coba kalian lakukan perbuatan ini. Salah satunya ya, salah satu perbuatan di mana kalian melihat di gambar-gambar ini. Coba ya, terus difoto. Dan fotonya boleh dikirimkan ke WA saja ya nak ya. Contoh-contoh daripada gambar-gambar yang tadi kalian isi atau checklist ya nak ya. Paham? Alhamdulillah. Lalu tak lepas ya kalian suka menggambar atau mewarnai ya, supaya itu tuh pensil yang warna-warninya bisa dipakai. Ayo boleh kalian bisa mewarnai ya nak ya. Dimana ini mewarnai adalah kasih sayang terhadap teman ya. Ini deh. Lalu ketika menulis kalian boleh menebalkan daripada kata-kata berikut. Ya, tentunya kata-kata yang berhubungan dengan rasa kasih dan sayang. Oke? Boleh. Nah, untuk mama, ayah, dan bunda, mangga setelah pembelajaran, tolong diisi atau komentarnya bagaimana perkembangan pengetahuan Ananda semua mengenai sifat kasih sayang Nabi Muhammad SAW dan bagaimana cara meneladani sifat kasih sayang beliau ya. Alhamdulillah. Sementara pembelajaran hari ini sampai di sini mengenai aspek akidah ya, yaitu mengenal Allah dengan kasih sayangnya. Lalu mengenal kasih sayang Allah yang mengutus para nabi dan rasul, tentunya mengenal kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Ibu cukupkan sekian. Ibu tunggu hasil kerja kalian dalam pembelajaran hari ini. Ibu tutup dengan beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.